ya Tuhan, karena Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Kami menyadari akan keberadaan kami yang bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menikmati berbagai kebaikan yang dari Engkau, terlebih untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memenuhi kami, karena Roh Kudus pada saat ini berkuasa atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan Kau memberkati setiap sarana prasarana yang kami pakai. Semuanya memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Good afternoon everybody. Good afternoon. Yeah, I will bring this sermon in English or in Java. In Sumatra. Sumatra is in here. Sumatra's many in here. Nias, and then from Lubuk Linggau Linggau and Musi Where I come from? Musirawas. I don't know. Musirawas in South Sumatra. And then Lubuk Linggau also from South Sumatra. Nias, North Sumatra. And then Semarang is Central Java. And then there's Mr. Joe came from East Java, far away from Semarang, so Surabaya. Do you know last 2 days, Surabaya got earthquake, from Tuban, and some I heard one injured about because of earthquake, because the old wall fell down and menibani. In English, I don't know in English. So sorry. Menibani. Fall down to the ibu-ibu. Matur. Women. Okay. Today we will learn about the offering. Bicara tentang persembahan. Apa yang ada di dalam benak kita tentang persembahan? Ide-ide persembahan atau pengalaman lucu? Maybe funny testimony about the offering. A couple weeks ago, I have testimony about the funny testimony. When I was child, when I go to Sunday service, my father bring me 50 rupiah. 50 rupiah saja. Jadi dulu saya masih bisa menggunakan uang 50 rupiah. Karena saya masih bisa, that time I still can use 5 rupiah to buy candy. Zaman dulu itu aku masih bisa beli permen harga 5 rupiah. Tapi sekarang ada nggak ada Udah nggak ada. Kecuali nanti kalau Indonesia jadi redenominasi gitu kan. Akan ada sen lagi, akan ada uang pecahan, uang satuan mungkin akan ada. Jadi waktu itu ketika saya persembahan itu, setelah uang 50 saya masukkan, pembawa kantong persembahannya pergi dari saya nangis. Saya nangis. Ternyata saya lupa, atau ternyata orang itu tidak berhenti untuk memberikan ruang kepada saya, atau orang itu tidak memberikan waktu kepada saya untuk mengambil kembalian. Jadi waktu itu memberikan di kantong persembahan itu mencari kembalian, tapi waktu itu kelihatannya sudah pinter loh karena sudah tahu perhitungan keuangan, memasukkan 50 kembali 25 gitu, karena separuh gitu kan. Tapi itu masih bagus. Tapi ada beberapa kejahatan yang saya lakukan waktu kecil. Dikasih uang persembahan, sampai ke gereja, uang persembahan itu jadi permen semuanya. Lalu alibinya adalah, kan tidak mungkin Tuhan saya kasih permen, jadi permennya buat saya semua kan. Gitu. Artinya korupsi dengan cara yang lemah lembut gitu kan, dari kecil gitu kan. Nah, itu pengalaman waktu kecil saya. Tapi ternyata saudara-saudara, pengalaman besar kita, kadang secara sadar atau tidak sadar kita melakukan hal-hal yang mirip-mirip seperti itu, walaupun nominalnya beda,
walaupun caranya beda. Tapi seringkali kita tidak menekankan atau kita kurang menekankan tentang persembahan. Saudara, sebenarnya bicara tentang persembahan ini cukup sensitif kalau di gereja, walaupun sebenarnya itu hal yang utama untuk disampaikan. Ada beberapa gereja yang tidak begitu berani menyampaikan tentang persembahan karena takutnya dianggap jemaat, wah ini gerejanya pasti perlu uang, wah ini gerejanya sedang menggalang dana dari jemaat dan lain sebagainya. Dan ada yang berpikir bahwa gerejanya kalau nggak melakukan persembahan dengan baik, wah nanti pendetanya nggak gajian dan lain sebagainya. Dan juga saudara-saudara, ada juga yang takut melakukan atau menyampaikan tentang persembahan ketika gereja ini ya, ketika gereja ketakutan dengan jemaat yang wah dia nggak punya uang banyak, takut untuk datang ke gereja karena nggak bisa memberikan persembahan. Karena saya pernah dapat teman atau dapat cerita itu ketika ditanya kenapa kamu nggak datang ke gereja, salah satu jawaban mereka adalah karena aku nggak punya uang untuk persembahan. Karena di gereja kan harus bawa uang persembahan. Itu pengajaran yang salah sebenarnya tentang itu. Jadi akhirnya orang itu cukup banyak yang tidak berani datang ke gereja gara-gara nggak bawa uang untuk persembahan. Jadi akhirnya cukup banyak gereja yang tidak mau menyampaikan itu supaya jemaat aman-aman saja, nyaman-nyaman saja datang ke gereja. Tapi saudara, kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar tentang dasar dari persembahan itu. Sehingga kita mengetahui dengan luas ya apa dan bagaimana kita harus melakukan ibadah persembahan itu. Saudara, silakan saudara lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 16. 2 Korintus ya 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan dikatakan sebagai berikut. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Wah, ini horor sekali. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab telayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Saudara, slide sebelumnya saya mau ingin menunjukkan slide. Nah, saudara, kalau melihat slide ini apa yang Anda bayangkan? Pondasi. Ini fungsinya untuk apa? Pondasi. Ya, memperkuat bangunan ya, sebagai dasar bangunan ya. Dan saat ini yang akan kita pelajari dasar dari persembahan itu sendiri. Jadi kita akan belajar tentang pondasinya persembahan. Karena kalau kita melakukan persembahan tanpa pondasi yang benar, apa yang kita berikan, semewah apapun bangunan itu, sebesar apapun persembahan itu, tidak memuliakan Tuhan. Ya. Sekali lagi, semewah apapun, sebagus apapun bangunan atau sebanyak apapun persembahan itu, kalau tidak dengan pondasi yang benar, hati-hati, akan ada kehancuran. Mau ikut khotbah kayaknya. Haleluya, memuji Tuhan ya. Oke.
dia usul, dia memberitahu kalau aku hadir. Ya. Haleluya. Sorry, yang di online nggak dengar ya mungkin ya. Kalau yang di sini tadi ada Geko ya, Geko yang cukup setia. Ini Gekonya Kristen gitu. Karena setiap minggu pasti ada di tempat ini. Ya. Gekonya Kristen. Haleluya. Oke, saudara, ini adalah pondasi. Jadi ketika kita belajar tentang persembahan, kita harus mengetahui pondasinya dengan benar. Sehingga ketika kita melakukan persembahan, kita melakukannya dengan benar, dengan cara yang benar, dengan maksud yang benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini ya kan ditulis oleh Paulus ya, di mana Paulus mengucap syukur cukup banyak jemaat pada waktu itu yang di Korintus itu mendukung pelayanannya. Dan akhirnya diungkapkan dan dituliskan di dalam ayat ini. Tetapi di sini saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan kepada yang lain untuk semuanya ikut terlibat dalam memberikan persembahan atau dukungan pelayanan. Oleh karena itu Paulus menuliskan di ayat 6 ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu horor banget ya. Coba slide ayat 6 ini. Camkanlah ya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, itu kelihatannya kok seolah-olah bahwa persembahan ini, kita melakukan persembahan itu seperti kita investasi. Kalau aku memberikan banyak, berarti aku dapat banyak. Seolah-olah seperti itu. Atau juga kalau kita membaca sekilas tentang persembahan ini, orang berpikir, waduh, aku akan celaka ini kalau aku memberikan sedikit. Karena jika aku memberikan sedikit, aku akan dapat sedikit. Saudara, sebenarnya maksud dari firman Tuhan ini bukan tentang kita sedang memancing Tuhan untuk memberikan lebih banyak ketika kita berikan banyak. Ya, sehingga kita mengusahakan berbagai macam cara untuk kita memberikan banyak dengan tujuan untuk mendapatkan banyak. Tapi saudara-saudara, ayat ini tidak dapat kita artikan demikian ya. Melainkan dapat diterjemahkan dalam kalau bicara dalam bahasa aslinya itu seperti ini. Kalau diterjemahkan, tapi LAI menerjemahkan begini. Yang saya sesuai dengan ayat aslinya. Siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Siapa yang menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan. Jadi ini ya, siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Siapa yang menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan. Saudara, bicara tentang sisa, beberapa kali aku bagikan kepada Mas Okta ya. Ya, tentang waktu lalu kan Mas Okta juga sempat sharing ya. Ada pergumulan untuk sekolah, ada beberapa pilihan. Pilihan pertama itu tidak memungkinkan karena ada beberapa hal ya. Karena ada satu hal yang tidak memungkinkan. Dan berikutnya ada beberapa pilihan, dan ternyata dari beberapa pilihan ini ada pilihan yang sebenarnya itu mengawali panggilannya untuk belajar, yaitu panggilannya untuk sekolah pelayanan ya. Ada panggilan untuk sekolah pelayanan. Tapi saya katakan kepada Mas Okta pada waktu itu, kalau kamu memang ada panggilan untuk sekolah pelayanan ya, entah di STBI, STBB, STBJ atau Eskrim atau apapun lah itu ya, yang jelas sekolah teologi ya. Jangan pernah memberikan pendaftaranmu atau jangan pernah memberikan dirimu dalam wujud atau dalam situasi sisa untuk Tuhan. Maksudnya begini, kamu sudah pilih jurusan A, jurusan B, karena nggak diterima jurusan A, nggak diterima di kampus A atau kampus B, akhirnya baru memilih sekolah pelayanan. Kalau saya diminta untuk memberikan rekomendasi, karena itu saya tidak akan memberikan rekomendasi. Karena itu salah satu bagian atau artian sisa untuk Tuhan. Tapi kalau kamu memang mau berikan kepada Tuhan dari awal, ya pilihanmu yang utama itu. Jadi ketika kamu sudah tentukan kampus A, kampus B, nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya STBI atau sekolah teologi manapun, itu nggak benar. Tapi kalau memang panggilanmu adalah kampus A, kampus B, is okay. Karena suatu saat ketika kamu diperlengkapi di sekolah umum itu, berikutnya kamu mau lanjut itu masih oke. Kamu memperbesar kapasitas ya, memperbesar kapasitas dulu untuk masuk ke sekolah teologi ya. Karena di sekolah teologi itu cukup bagus juga jika teman-teman dari S1 juga terus akhirnya S2. Jadi lebih matang gitu ya, lebih matang dalam pemikiran sehingga bisa ambil
S2 di sekolah teologi ya Mbak Titi mungkin boleh memikirkan itu, mungkin Mas Diki juga boleh memikirkan itu, boleh loh Mbak Venda juga, itu kan Mas Nail ini juga boleh, dan teman-teman yang lain juga boleh. Enggak apa-apa. Kalau itu enggak terlambat, gitu kan. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, kalau untuk Tuhan jangan sisa. Saya waktu itu kalau masuk sekolah teologi itu sebenarnya saya tidak memberikan sisa ya, karena saya waktu itu justru pergi dari panggilan dan saya ambil sekolah teologi ya. Ambil sekolah umum teknik mesin dulu. Saya ambil sekolah umum karena saya lari dari panggilan. Bukan karena saya tidak diterima sekolah teknik mesin itu baru saya masuk ke sekolah teologi, enggak. Justru saya lari dari sekolah teologi ya, lari dari mendaftar di situ, saya masuk sekolah teknik mesin dan tetap diterima. Bahkan sempat menjadi ketua kerohanian. Katanya sih gitu. Haleluya. Tapi singkat cerita ternyata panggilan itu memang tidak kemana seperti jodoh katanya ya. Akhirnya tetap saja saya harus mengambil studi atau jalur teologi ya. Dan puji Tuhan oleh perkenanan Tuhan sekarang saya boleh melayani dan diperlengkapi tahun 2003 ya. 2003 sebagian besar sudah lahir ya. Mas Okta belum. Mas Okta belum. Saya sudah kuliah. Saya sudah kuliah, bahkan sebelumnya sudah kuliah. Gitu. Kalau Mr. Joe dulu sebelumnya sudah kuliah juga ya. Ambil komputer ya. Ya, Mr. Joe kuliah komputer. Enggak ambil komputer karena enggak ambil hukum, enggak dihukum kan? Enggak. Ditangkap. Ya. Oh, ada Yonatan juga boleh loh ambil S2 di teologi. Member juga boleh, haleluya. Member ya, member itu sahabat. Ada yang tanya Mas member itu siapa itu kan? Oh, nama orang. Oh iya. Oh, oke. Haleluya. Ya, pokoknya semuanya boleh dah, boleh. Ya, haleluya. Makanya yang mau S1 sungguh-sungguh. Mohon wih, keren Mas Yonatan, mohon doa restunya, keren ya. Lanjut, Mbak Rere mendukung nggak? Haleluya. Haleluya. Rere atau Tere? Tere ya. Pokoknya itu satu orang. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tiga dalam satu. Oke, saudara, maksud dari kembali kepada firman Tuhan tadi, bicara tentang camkanlah dan lain sebagainya tadi, ini sebenarnya artinya adalah siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Siapa menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan. Kemurahan di sini maksudnya bukan berarti kemurahan ya, terlalu murah, bukan. Maksudnya kemurahan itu sesuatu yang berlimpah dari Tuhan. Adakah teman-teman saat ini yang mengalami kelimpahan dari Tuhan? Bisa memberikan kesaksian sedikit apa yang menjadi kelimpahan dari Tuhan dalam hidupmu saat ini? Kak Stefani, apa yang menjadi kelimpahan dalam hidup saat ini yang dirasakan? Mau makan apa aja, ayo. Iya. Ya, mau makan apa saja, ayo gitu kan. Iya. Segala ini ya, sayur-sayuran ya, daun-daunan, pokoknya jangan daun pintu jangan. Wah, lintang kemurahannya karena makan nasi goreng ya. Mbak Titi, apa kemurahan yang kamu alami saat ini? Kemurahan Tuhan. Sampai saat ini belum sakit sih. Belum sakit. Oh, sehat. Puji Tuhan. Sehat itu kemurahan ya. Selain itu yang kamu anggap kemurahan yang dari Tuhan. Bisa masak misop. Bisa masak misop ya, dan saya sudah mencoba. Misopnya bukan gak enak. Karena di sini rasanya rasa kayu manis terasa, di sana nggak terasa. Jadi hilang manisnya. Tapi oke. Tapi bagus sih. Tapi mau berjuang. Setiap kita pun pasti punya kemurahan, merasakan yang namanya kemurahan Tuhan. Kalau saya sebenarnya sederhana, kemurahan itu saat ini tuh saya merasa kami tinggal di tempat yang istilahnya yang kami lihat sebenarnya kalau ini usaha manusia sendiri nggak mungkin gitu ya. Iya. Dan juga kadang saya berpikir anak saja punya kamar mandi sendiri gitu kan. Itu sebuah kemurahan juga bagi saya. Walaupun apapun itu jenisnya, tapi oh ya, dari anak saya saja punya kamar sendiri, punya kamar mandi sendiri.
Motor memang belum punya karena belum diberikan. Sepeda. Sepeda ya, walaupun setangnya perlu dilas ya Lintang ya. Iya, tapi kan itu kemurahan tapi patah menjadi Masih tunggu aku. dua. Tunggu ya. Haleluya. Jadi setiap kita pasti mengalami kemurahan. Mungkin ada yang menerima beasiswa, mungkin ada yang mendapatkan kendaraan yang oke, mungkin mendapatkan gaji yang oke dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita belajar dasar persembahan itu. Yang pertama, dasar dari persembahan ini ayat 7 sampai 8. Ini adalah bicara tentang kerelaan. Rela, ya. Ada yang paham tentang rela? Itu pasti paham. Ikhlas. Rela itu tidak dipaksa. Rela itu ikhlas ya. Ikhlas. Ya, dan berikutnya saudara-saudara, rela itu bicara memberi lebih dari yang kita butuhkan. Jadi kita mampu atau dengan sengaja memberikan sesuatu yang sebenarnya itu kita butuhkan. Itu rela. Jadi kan kadang bicara tentang kerelaan, kamu rela nggak memberikan ini? Ya, kamu rela nggak gitu. Jadi memberikan sesuatu yang sebenarnya itu kita butuhkan. Dan berikutnya rela ini bicara tentang pengorbanan. Karena kerelaan itu mengorbankan. Merelakan waktunya, merelakan uangnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, di ayat 7 dan 8 Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-9 ini adalah poin utama bicara tentang kerelaan sebenarnya. Karena saudara, setiap kita memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, atau setiap kali kita memberikan sesuatu untuk gereja, persembahan kita untuk gereja, sebenarnya di sini dikatakan yang memberikan itu siapa? Kalau ayat 9 dikatakan seperti ada tertulis, ia apa? Membagi-bagikan. Berarti siapa yang memberikan? Tuhan. Berikutnya, ia memberikan kepada orang miskin. Siapa yang memberikan? Tuhan. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi saudara, ketika kita melakukan pemberian, itu sebenarnya kita sedang melakukan tugas, dalam tanda kutip, tugas Allah untuk memberkati orang. Ya, ini keren loh saudara-saudara. Tapi syaratnya di sini adalah dengan rela. Karena rela ini berbicara tentang pengorbanan. Saudara yang terkasih, bagaimana kita mengelola setiap keuangan kita? Kadang kita berpikir bahwa ketika kita memberikan persembahan, aduh, nanti kalau aku berikan sekian, bagaimana aku bisa makan? Aduh, kalau ini aku berikan sekian, bagaimana tentang kehidupanku berikutnya? Lintang, tolong didengarkan. Ya, makasih. Jadi saudara-saudara, mari kita dengan rela. Mari kita tidak terpaksa. Mari kita memberikan dengan sukacita. Saudara, bicara tentang pengorbanan memberi atau kerelaan. Ayat ke-8 ini juga perlu kita bold. Karena dengan kita memberi, sebenarnya kita tidak sedang kehilangan. Dengan kita memberi, sebenarnya kita sedang berkecukupan. Saudara, pengajaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Apa yang dunia tawarkan. Wah, kalau kamu memberi, kamu akan kekurangan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di sini, ketika kita memberi, kita akan berkecukupan. Karena sebenarnya ketika kita memberi, kita melakukan pekerjaan dalam tanda kutip pekerjaan Allah yang dilakukan melalui kita. Demikian pekerjaan Allah bagi gerejanya. Mari saudara-saudara, kita memberikan yang terbaik. Bagaimana penerapan dalam bicara tentang kerelaan memberi persembahan ini? Yang pertama saudara-saudara, latihlah dirimu dalam memberi. Kalau latihan itu kan enggak, kalau latihan itu langsung besar dulu atau langsung kecil? Atau dari kecil? Dari kecil. Latihan langsung besar, misalnya angkat berat, saya binarangka seperti ini ya, mau jadi binarangga ya, saya nggak bisa mengangkat langsung 25 kilo, saya nggak bisa, tapi saya harus mulai dari 2,5 kilo mungkin,
jadi 5 kilo, jadi 10 kilo, jadi 20 kilo, jadi 25 kilo, jadi 50 kilo diangkat bertiga gitu kan. 20 kilo. Ya, tapi kan 50 kilo. Nah, ini angkat bertiga. Tapi intinya adalah kita harus latih diri kita. Saudara-saudara, latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Tapi ketika berlatih, saudara, ketika berlatih, setelah kalian latihan, kalau latihan itu jangan hanya berhenti di posisi yang sederhana, yang kecil terus. Kalau merasa sudah kuat, tingkatkan. Itu namanya latihan, ya. Kalau kita memang achievementnya itu wah mau mengangkat 50 kilo, ya dari tadi bertingkat kan, 2,5 dulu, 5 kilo. Kalau sudah kuat jadi 10 kilo dan selanjutnya sampai 50 kilo. Saudara, latihlah diri. Latih diri dalam memberi. Ukur kerelaan hati kita. Saat ini mungkin persembahannya saat ini besok 5.000 dulu misalnya gitu kan. Aku nggak ada kesedihan nih 5.000 nggak ada kesedihan. Iya. Berikutnya 10.000 kata Lintang. Setelah 10.000 masih nggak ada kesedihan ini. Iya. 20.000 mulai sedikit ada kesedihan misalnya. Latih lagi. Tetap tidak apa-apa. Yakini bahwa Tuhan akan yakini bahwa ini adalah memang kewajiban saya, ini adalah bagian atau tanggung jawab saya untuk tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, bukan untuk sesuatu ya. Karena persembahan ini ya ketika kita memberi selesai, bukan untuk sesuatu yang akan kita dapatkan. Ini sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi mari kita tingkatkan kerelaan itu. Tingkatkan dosisnya dalam perkenanan Tuhan. Jadi latihan sederhananya adalah itu tadi. Dengan kita mungkin mengatur diri kita. Mulai bulan depan aku akan memberikan persembahan jika ada jika ada dananya. Kan kita sudah tahu nih penggalangan ataupun pendapatan kita, entah itu dari orang tua atau mungkin kita kerjakan, kita sudah jelas. Sebenarnya kita sudah tahu nih berapa. Ya kita mulai atur ini persembahanku itu sekian. Persembahan utama. Kadang ada pertemuan tambahan, itu juga ada aduh gimana ini dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, itu akan nyaman dan enak ketika kita memberikan persembahan. Lintang, sekali lagi ayah disiplin. Oke. Berikutnya saudara-saudara yang kedua, bicara tentang dasar persembahan. Yang kedua, yang pertama tadi kan kerelaan. Yang kedua, ia yang menyediakan. Saudara, ayat 10 sampai 11 dikatakan sebagai berikut. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, firman Tuhan ini ketika kita baca kan ada firman bicara tentang ada benih dan ada roti. Iya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bicara tentang benih dan roti, ini dikatakan bahwa di ayat yang 10, ia yang menyediakan benih. Jadi sebenarnya saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kita dapat yang pertama tadi, kita punya benih untuk ditabur, dan berikutnya kita punya roti untuk dimakan. Dan ini yang memberi adalah Tuhan atau ia. Jadi saudara-saudara, bicara tentang dasar kerelaan atau dasar persembahan, kita harus tahu bahwa uang atau harta benda atau material yang kita punya ini adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi, ini adalah pemberian Tuhan. Dan berikutnya, Tuhan selalu memberikan dalam dua bentuk untuk kita, yaitu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Saudara, kita percaya pasti ya
Allah adalah sang pemilik segalanya yang menyediakan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa Tuhanlah atau Tuhan sudah memberikan kepada kalian roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Karena Paulus pada waktu itu sedang bicara tentang jemaat-jemaat yang memberikan atau dan juga mendorong jemaat-jemaat yang lain untuk ikut terlibat memberikan persembahan. Berkat di tangan kita selalu ada dua fungsi. Ketika Tuhan mempercayakan berkat di dalam tangan kita atau di dalam kehidupan kita, selalu ada dua fungsi. Yang satu untuk ditabur, yang satu untuk dimakan. Saudara, bicara yang ditabur ini bicara tentang pelipat gandaan. Ya, investasi kalau yang ini. Tapi investasinya ini lebih kepada investasi kerajaan Allah. Minggu yang 2 hari yang lalu kalau nggak salah waktu di PA ya, saya membagikan tentang benih juga untuk ditabur ya. Yang saya ingatkan kepada teman-teman. Jadi kalau ini ada dua, yang satu begini aja ceritanya. Saya ulang lagi di sini karena ada beberapa mungkin yang belum tahu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Oke, sekarang yang kita makan adalah 2. Ya ini kan ada 5 misalnya, ini jarinya 5 ya, jarinya 5. Yang dimakan adalah 2. Terus benihnya ditabur 3. Benihnya ditabur 3 kalau tumbuh satu-satu berarti jadi 6. Jadi 5 toh, dimakan 2, ditabur jadi 6. Oke. Terus dimakan lagi 2. Nyam 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 nyam. Ditabur 4. Tadi kan yang dimakan tidak berubah ya. Tetap 2 karena mencukupkan diri ya, tetap 2. Terus ditabur 4, ketika ditabur 4 tumbuh 1 jadi berapa? 8. Yang dimakan tetap 2, berikutnya yang dimakan tetap 2. Yang ditabur 6. 6 ditabur dapat 1 jadinya 12. Dan begitu selanjutnya. Saudara, dengan prinsip ini berarti kita semakin banyak berkat yang Tuhan percayakan ya. Ada yang dimakan, ada yang ditabur. Tapi bagaimana kalau kita diberi 5, yang untuk kita 3, kita makan, yang 2 ditabur. Yang 2 ditabur menghasilkan 1 jadi berapa? 4. Oke, berikutnya makan lagi 3, karena yang makannya banyak kan, tadi kan 2 ya. Makan lagi 3, ditabur 1. Tinggal 2. Habis. Ya kita nggak bisa makan 3. Kalau makan 2 oke lah dimakan semua 2, sudah nggak ada yang ditabur dan tidak ada lagi. Saudara, ini prinsipnya seperti itu. Kita pakai yang dimakan, 3 yang ditabur, sehingga akan semakin banyak. Saudara, Allah sang pemilik segalanya yang menyediakan. Berkat selalu ada 2. Ada yang ditabur, ada yang dimakan. Hari itu juga saya pernah menyampaikan satu kesaksian. Ada satu gereja yang pada waktu itu jemaatnya pun menabur banyak sebenarnya, tapi untuk fungsi yang lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita berikan persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan yang sesungguhnya, bukan untuk kembali pada diri kita. Karena waktu itu begini, mereka mengumpulkan persembahan yang banyak, tapi ketika Natal, mereka mengadakan Natal dengan biaya yang begitu besar, bahkan habis 500 juta itu hanya untuk Natal saja. Lalu ketika saya khotbah pada waktu itu, setelah itu pendetanya datang di mimbar, akhirnya menyampaikan kepada umat begini, kita terlalu menikmati persembahan kita untuk diri kita. Kenapa? Karena sebenarnya 500 juta yang kita pakai untuk setiap Desember Natalan itu kalau kita pakai untuk pelayanan penjangkauan, itu sudah ada beberapa jemaat atau beberapa gereja yang bisa tertolong. Ya, atau bukan tertolong, maksudnya gereja yang dilayani, dan perintisan gereja boleh terus terjadi. Jadi saudara-saudara terkasih, persembahan itu senantiasa mari kita berikan untuk Tuhan. Karena jelas sekali sebenarnya sudah ada yang untuk kita dan juga ada yang untuk ditabur. Salah satu cara untuk menabur
Ya, melalui gereja ini. Dan ketika kita mengelola persembahan ini, gereja juga tidak boleh untuk kepentingan di dalam saja, tapi benar-benar kepentingan pelayanan penjangkauan. Karena ini bicara persembahan ini selalu kaitannya dengan penjangkauan jiwa-jiwa baru loh teman-teman. Ya khususnya Paulus ya. Sampai Paulus terkenal sebelum jemaat melek dalam memberi. Paulus itu mengajarkan dengan memberi. Karena Paulus itu dia seorang pengusaha yang bekerja dengan luar biasa. Ketika dia menghasilkan finansialnya, akhirnya keuangannya pun dapat menopang pelayanannya. Dan menopang pelayanannya itu ternyata Paulus itu kan menggunakan kapal. Biaya kapal kan mahal. Dan kapal itu tidak bisa sendiri. Selalu ada tim atau kru. Dan mereka butuh makan semua. Dan ini dibiayai. Dari awal-awal oleh penjualan tenda dan berikutnya melalui jemaat-jemaat yang terlibat dalam pembiayaan. Salah satunya jemaat-jemaat di Makedonia, di jemaat-jemaat di Akaya yang mendukung secara finansial pelayanan Paulus. Saudara, yang pertama, tadi kita belajar tentang dasar memberi itu adalah rela berkorban atau rela. Berikutnya, dia adalah penyedia sendiri. Jadi ketika kita mau berikan persembahan, itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan buatmu untuk mempersembahkannya. Jadi ketika Tuhan sudah memberikannya untuk kamu, sebenarnya itu persembahan, tapi dimanipulasi untuk yang lain, sebenarnya kita layak disebut koruptor. Ya, ini haknya Tuhan, tapi kita pakai untuk sendiri, ya. Saya pun pernah mengalami tadi, berangkat bawa persembahan dari orang tua, sampai sana sudah jadi permen semua. Sudah jadi permen. Kan Tuhan gak butuh permen. Ya, kita saya makan sendiri. Ya, sudah tahu politik sejak kecil. Ya. Haleluya. Ya, semoga tidak dilanjutkan, diteruskan anak-anak saya. Nur dia. Kalau pintar itu nurunnya dari mamanya gitu ya. Kalau yang politik itu dari ayahnya. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, dasar dari persembahan. Yang pertama tadi apa? Kita ingat lagi? Rela. Relawan, bukan relawan ya. Kalau relawan itu nggak rela melawan gitu kan. Ada kerelaan yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa persembahan atau berkat material itu semua dari mana? Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan. Tuhan telah menyediakan itu bicara tentang Jehovah Jireh juga, Allah menyediakan. Ya. Yang ketiga, wujud ketaatan. Mari kita baca ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah taat uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara yang terkasih, makna taat, ya, taat itu mengikuti dengan presisi. Taat, ya, mengikuti dengan presisi. Kalau misalnya sedikit tidak taat, itu taat enggak? Enggak. Jadi taat itu presisi, ya. Tahu presisi ya, bukan presiden ya. Presisi, ya. Presisi tepat, ya. Sesuai. Jadi mari kita melakukan ini sebagai ketaatan kita, kesesuaian kita sebagai pengikut Kristus. Ya kita ideally ya memberikan persembahan. Ini ketaatan kita. Ini sebuah penyembahan kita pada Tuhan. Dukungan kita untuk pelayanannya. Karena tadi dikatakan di awal tadi ya, bicara tentang kerelaan. Karena sebenarnya ketika kita memberikannya, melakukannya, kita sedang menjadi perwakilan Allah untuk melakukannya. Itu pekerjaan Allah. Jadi kita melakukan, tapi kita melakukan untuk Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bangun ketaatan kita. Ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus dan kita mengimani kebenarannya, salah satu buah ketaatannya adalah dengan kita kemurahan. Ada kemurahan, generosity. Generosity itu kemurahan ya? Generosity. Ya, generosity.
Mari kita bangun generosity, ketaatan dalam kemurahan, memberi. Mari kita memberi. Saudara, seringkali kita mengukur pemberian kita ini dengan begini. Wah, kalau aku beri nanti aku dapat banyak, atau ketika aku memberi nanti aku kurangan banyak. Itu semuanya keliru. Generosity adalah ini kita berikan untuk Tuhan, kita berikan sebagai wujud puji-pujian atau ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, beberapa hari yang lalu kan saya juga sempat sampaikan tentang waktu dulu saya pacaran, sempat tegur, bukan tegur ya, mengingatkan ya pacar saya dulu yang sekarang sudah jadi istri saya. Jadi waktu itu cerita memberikan persembahan ya, cerita memberikan persembahan. Jadi cerita dengan teman-teman, bicara tentang teman-teman yang memberikan, ada yang memberikan handphone lah, ada yang memberikan motor mahasiswa ini ya, memberikan motor dan berarti ketika ada KKR, wah mereka jor-joran memberikan persembahan ini itu, ya tadi memberikan motor, memberikan handphone, waktu itu masih BlackBerry ya. BlackBerry dan teman-temannya. Jadi kantong persembahan dibuka nggak hanya uang. Ya, untung mereka nggak bawa sapi gitu kan. Nggak bawa sapi. Pakainya kotak kosong. Iya. Pakainya memang kotak. Ya memang kotak dari kayu besar. Tahu isinya seperti itu. Di sini saya memberitahu bahwa bukan tentang pemberiannya. Pemberian dalam bentuk apapun dan seberapapun itu oke. Tapi karena pada waktu itu ajarannya seperti ini. Kalau kamu memberikan sekian, akan dilipat gandakan sekian. Gitu. Jadi orang-orang banyak itu ditarik untuk memberi dengan pemahaman kalau kamu memberi, kamu akan diberkati begitu lebih. Saudara, ketika kita tidak punya uang pun, Tuhan tetap bisa dan tetap mau memberkati kita. Ya, saya sampaikan. Jadi tujuanmu memberi bukan untuk mendapat kembali. Kalau kamu memberi, itu persembahan dan penyembahanmu pada Tuhan. Bukan supaya kamu dapat sesuatu. Jika kau lakukan untuk kepentinganmu, percuma persembahan itu. Seperti tadi, kalau pondasinya nggak benar, runtuh. Saudara yang terkasih, mari kita memberi dengan ketaatan. Ketaatan, presisi. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Saudara, ada 3 dasar sore hari ini. Yaitu bicara tentang kerelaanmu dalam memberi. Kalau kamu memberi, itu harus rela. Caranya adalah latihlah dirimu untuk memberi. Kedua adalah ia menyediakan. Percayalah dan ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberikan dalam 2 jenis. Ada yang ditabur, ada yang untuk dimakan. Kalau yang ditabur kita makan, kita sudah melakukan korupsi rohani di hadapan Tuhan. Yang ketiga, taat. Kalau melenceng sedikit pun berarti kita tidak taat. Apalagi kita sudah dengan firman Tuhan ini dan tidak melakukannya, berarti tidak taat. Kita akan akhiri dengan ilustrasi. Iya. Iya, siapa gak kenal dengan ini? Aku pura-pura kenal. Pura-pura dalam perahu. Oke, kita lihat nih pahlawan-pahlawan ini ya. Ini semuanya pahlawan-pahlawan loh. Ya. Ya. Saudara-saudara, jika di kantong persembahan gereja masih cukup banyak angka 2.000 sampai 5.000, berarti masih perjuangan. Karena ini tokoh-tokoh pahlawan yang sedang berjuang. Belum kemerdekaan, ya, belum merdeka. Berjuang dalam roh ya, berjuang dalam ketaatan gitu kan. Kalau dalam kantong persembahan kita masih banyak 2.000, 5.000, berarti kita belum merdeka. Oke? Tapi kalau 10.000 ke atas, ya ini Frans Kasepio ini kan pahlawan pertama dari Papua ya. Itu pertama kali pengibar merah putih di Irian Jaya itu Frans Kasipeo atau apapun, Frans pokoknya, Pak Frans ya itu ada kemerdekaan kan sudah merdeka ya, terus mengakuisisi Irian Netherlands Papua Netherlands gitu, jadi Indonesia, kembali ke Indonesia. Jadi saudara-saudara, kalau sudah 10 sampai apalagi 100.000, wah sudah ada kemerdekaan. Iya, ada kejayaan di 100.000. Mari kita cek ya, tim cek bendahara masing-masing di sini cek. Wah masih berjuang Pak, masih belum merdeka Pak. Tapi tenang, bukan tentang nominalnya, tapi tentang kerelaan. Sekali lagi ini bukan tentang nominalnya. Persembahan sekali lagi bukan tentang nominalnya sekali lagi.
tapi kesungguhan, kerelaanmu, ya, mempercayai sebagian yang semuanya itu dari Tuhan, dan ketaatan, bukan tentang nominal. Bahkan Tuhan mengatakan pada janda yang hanya memberikan 2 keping perak itu, dia pemberian yang terbaik dibanding orang-orang yang memberikan banyak sekali, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, ini tadi hanya guyonan ya, nominal ini ya. Tapi kalau Anda diberkati, sudah dalam kemerdekaan, berilah dalam kemerdekaan juga. Tapi ketika Anda masih dalam perjuangan, yaitu perjuanganmu, it's okay, it's fine, nggak apa-apa, nggak dilarang. Jangan terus kalian masih berjuang, nggak datang ke gereja gara-gara nggak bisa persembahan. Jangan. Kalaupun nggak ada datang, tetap Anda tetap sama diberkatinya dengan teman-temanmu yang persepuluhan, puluhan jutaan, atau ratusan ribu, atau puluhan ribu. Tetap sama diberkati, ya, tetap sama. Tapi kalau Anda diberkati lebih, berarti yang lebih besar itu sebenarnya haknya Tuhan. Karena kita akan berkecukupan atau berkelimpahan. Sebenarnya karena Tuhan sudah menyediakan buat kita selalu untuk dimakan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan mengasihi kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami telah Kau ajari bagaimana kami memberikan persembahan. Kau ajari kami dengan dasar memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau ajari kami untuk kami dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita kami memberi. Dan kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami berikan ternyata Engkau semua yang memiliki, Engkau semua yang menyediakan. Dan Engkau mengajar kepada kami untuk taat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seluruh doa kami. Tuhan yang memberkati. Engkau berkati setiap kami, berkati setiap pergumulan kami, berkati setiap mimpi-mimpi kami. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Balikan ke pembawa.